Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 7 mata kuliah Kesehatan Mental Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatur emosi atau bahasa kerennya how to manage your emotion. Pasti dari kalian pernah merasakan berbagai macam emosi seperti emosi bahagia, sedih, marah, kecewa, dan emosi lainnya. Tapi apakah kamu sudah bisa meregulasi emosi kamu dengan baik? Regulasi emosi sendiri itu menurut Gross merupakan suatu proses kita dalam mempengaruhi emosi yang kita rasakan dan bagaimana kita mengelola dan mengekspresikan emosi tersebut. Tahu nggak sih kenapa kita seringkali mengalami kesulitan dalam meregulasi emosi yang kita rasakan? Terutama itu emosi negatif seperti rasa sedih, marah, jengkel, cemas, takut, atau emosi lainnya. Salah satu alasannya adalah kita denial terhadap perasaan kita, terutama perasaan negatif seperti rasa sedih atau kecewa. Karena apa? Karena kita tidak ingin merasakan emosi tersebut. Gross menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan keterampilan regulasi emosi yang baik, maka individu itu akan mengeluarkan reaksi yang positif. Sebaliknya, jika regulasi emosinya buruk, maka reaksi yang keluar berupa tindakan negatif dan agresif. Seperti contohnya, jika seseorang memiliki regulasi emosi yang buruk, maka individu tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri mereka dan orang lain. Regulasi emosi memiliki kaitan dengan kesehatan mental. Gross dan Munoz mengatakan ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, diantaranya adalah kesulitan memahami, mengkomunikasi, dan meregulasi emosi. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa strategi regulasi emosi yang dapat kamu lakukan. Yang pertama ada cognitive reappraisal, yaitu strategi regulasi emosi dengan mengubah penilaian atau cara berpikir kita untuk menjadi lebih positif dalam mengartikan suatu kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan emosi. Contohnya itu ketika kita dimarahi guru ataupun dosen saat kita salah mengerjakan tugas, ataupun saat kita stres dengan deadline tugas yang menumpuk. Kita bisa mengubah hal-hal negatif tersebut menjadi evaluasi diri kita dan mengubahnya kembali menjadi lebih positif, sehingga dapat diartikan menjadi masukan untuk kinerja kita yang lebih baik. Yang kedua, ada expressive suppression, yaitu strategi regulasi emosi yang mengacu pada berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk menghambat atau mengubah emosi yang sudah memuncak dan respon emosi yang sudah mulai muncul. Contohnya itu ketika kita sedang merasakan amarah yang berlebihan. Salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah relaksasi pernafasan, dengan menarik nafas panjang secara perlahan selama 5-10 detik. Kemudian ditahan selama 5 detik dan dihembuskan keluar secara perlahan juga. Cara lainnya, kita dapat melakukan olahraga untuk dapat mengeluarkan emosi yang kita rasakan. Yang ketiga, ada positive refocusing. Pada strategi ini, kita lebih memilih untuk memikirkan hal-hal atau kemungkinan yang menyenangkan di balik masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak berfokus pada dampak dan emosi negatif dari suatu masalah. Jadi di sini tuh kita berprasangka baik saja dengan masalah yang terjadi pada kita dan juga mencari kegiatan yang bermanfaat yang dapat membuat diri kita menjadi lebih tenang. Contohnya itu seperti putus cinta. Seperti yang kita tahu, putus cinta itu pasti nggak enak ya kan? Selera makan hilang, nangis setiap harinya, ataupun gagal move on. Tapi, jika kita menerapkan positive refocusing ini, kita tidak stuck di keadaan kita setelah diputusin, seperti merasa hampa, galau, merasa tidak ada yang mencintai. Big no! Di sini kita dapat mencari kegiatan yang menyenangkan, seperti mengubah pola pikir kita, dan berprasangka kalau diputusin oleh dia mungkin merupakan jalan terbaik. Kita juga bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi dan bisa mengeksplor lebih banyak apa yang belum kita jangkau sebelumnya. Dengan melakukan strategi positive refocusing ini, maka hati dan juga pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Yang keempat ada strategi acceptance. Strategi ini itu agak gampang diucapin tapi sulit untuk dilakukan karena kita harus menerima keadaan yang sedang kita alami. Contohnya, ketika kita putus dengan pacar, tentu yang kita rasakan adalah perasaan sedih. Pada strategi ini, kita mengakui dan menerima semua perasaan yang kita alami dan kita tidak denial. Tapi dari kejadian tersebut, kita ambil sebagai pelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi dan bukan untuk menyesalinya. Nah, itulah beberapa strategi regulasi emosi yang dapat kita lakuin. Penggunaan strategi regulasi emosi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak baik juga terhadap berbagai aspek dalam kehidupan.
Seperti kita tuh dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi berbagai kondisi yang menekan, dan juga individu yang memiliki regulasi emosi yang baik akan memiliki harga diri yang tinggi. Individu tersebut juga akan menghargai dan menerima kemampuan yang dia miliki. Semoga kita termasuk individu yang mampu meregulasi emosi kita dengan baik ya. Sekian video singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk stay positif untuk mental serta tubuh yang sehat. Bye-bye.